Shalom, selamat sore. Senang sekali dapat berjumpa lagi kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sangge. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tapi sebelumnya saya mengajak mari kekasih Kristus kita mau sama-sama bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan bermazmur dari Mazmur 147 ayat 12 dan 13. Megakanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi setiap kami yang akan membaca merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Agar setiap kami yang mengikut bagian dalam hal ini, Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat melakukannya. Tuhan, tolong kami supaya kami bukan sekedar mendengar, atau Tuhan tolong supaya kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami, sebab kami sangat percaya bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu untuk memperbaiki kelakuan kami, mengubah hidup kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, bahkan mendidik kami di dalam kebenaran. Biarlah itu terjadi bagi setiap kami, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mohon tuntunan-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai setiap kami, dan dimanapun kami berada saat ini, Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih, kami sepakat, hati ikat dan patahkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mencuri kemuliaan-Mu, bahkan untuk mengganggu peneburan firman ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman di dalam nama Yesus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini yang terambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai dengan betapa banyaknya orang upahan Bapa limpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai dengan 20. Keputusan untuk memperbaiki diri hanya akan berguna apabila diwujudkan dalam tindakan yang sesuai dengan keputusan tersebut. Keputusan untuk memperbaiki diri hanya akan berguna apabila diwujudkan dalam tindakan yang sesuai dengan keputusan tersebut. Kekasih Kristus, menjelang pergantian tahun, banyak orang yang melakukan evaluasi tentang hidupnya di sepanjang tahun yang hampir berakhir. Ada orang yang menyesal terhadap kesalahan yang telah dilakukannya dan kemudian membuat keputusan untuk memperbaiki diri. Namun semua itu tidaklah berguna kecuali orang tadi benar-benar bertindak untuk mewujudkan keputusan yang telah ia buat tersebut. Sebab bila tidak demikian, maka kesalahan yang sama akan kembali ia lakukan di tahun berikutnya. Bahkan akan terus berulang sampai kepada akhir hayatnya.
Yesus mengemukakan pentingnya tindakan untuk mewujudkan keputusan ini seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 15. Kekasih Kristus, di situ ditulis ia mengisahkan tentang seorang anak yang meninggalkan ayahnya, menghambur-hamburkan warisannya, sehingga jatuh melarat dan hidup sengsara sebagai seorang penjaga babi. Di dalam jurang yang kelam dalam hidupnya, anak itu menyadari dan menyesali kesalahannya. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Namun tidak berhenti sampai pada keputusan saja. Seperti kata Yesus, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Langkah inilah yang membuka pintu pemulihan bagi dirinya. Dengan kata lain, kita tidak akan mengalami perubahan hanya karena telah membuat keputusan saja. Namun kita harus bertindak untuk mewujudkannya. Kekasih Kristus, sore hari ini sangat menarik firman Tuhan mengajarkan kita. Pada saat kita terjebak dalam kesalahan-kesalahan, pada saat kita mau untuk memperbaiki keadaan kita tidak bisa hanya mengambil keputusan tanpa tindakan. Keputusan bagus, tetapi tindakan itu harus, tidak boleh tidak. Jadi kalau saudara mengambil keputusan tapi saudara tidak bertindak, maka saudara akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Bahkan bisa berulang-ulang itu sehingga menjadi sebuah kesalahan total dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu betapa baiknya kekasih Kristus kalau saudara sadari bahwa apa yang sedang terjadi pada hari ini dalam kehidupan, ada kesalahan-kesalahan yang patut kita selesaikan dengan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita. Mari kita mengambil keputusan, kita mau mengakui kesalahan kita bertindak, melangkah, meninggalkan cara hidup kita yang lama, melepaskan kebiasaan kita yang lama. Kita berani datang, sebab waktu anak itu pulang, dia disambut oleh ayahnya. Nah, demikian juga kita kekasih Kristus. Waktu kita berani melangkah, Tuhan menyambut kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus, kita harus bertindak. Ayo saya mengajak kita sama-sama berani bertindak. Mengambil langkah untuk datang kepada Kristus, sehingga kita sungguh dipulihkan, kita sungguh disembuhkan, kita sungguh diperbaiki. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita akan berdoa kekasih Kristus. Saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Bunda Rida Tarudatuk, ada Ibu Helena Aditonang, ada anak Epi, ya ada Ibu Helena, ada Sri Ayu, juga ada Pak Hendra Ngawi, ada Ibu Diana Etes, Ibu Yuliana Tan. Tuhan memberkati. Dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan berkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, acap kali kami menyesali kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan dan memutuskan untuk hidup di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Namun keputusan-keputusan yang kami buat tersebut tidak kunjung terwujud. Kami sering menunda-nunda di dalam bertindak untuk mewujudkannya. Kami memohon pertolongan Roh-Mu agar kami tidak berdiam diri, namun melangkah untuk mewujudkan keputusan dan rencana kami itu. Sehingga oleh anugerah dan campur tangan-Mu kami menapaki babak-babak yang baru dalam hidup kami. Itu lembaran yang sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Saat ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang menghadap takhta anugerah-Mu. Kami sangat menyadari akan keterbatasan diri kami. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Tuntunlah diri kami di jalan-jalan-Mu yang benar,
Sebab Engkau tidak pernah tersesat dan tak pernah menyesatkan orang yang berharap kepadamu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah kami daripada yang jahat. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, dan jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sedang mendidik kami, yang sedang mengajar kami untuk berani bertindak. Tuhan berkati semua saudara-saudaraku yang sudah ambil bagian pada sore hari ini, yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Tuhan berkati. Tuhan tuntun mereka untuk sungguh mengerti firman-Mu, untuk dapat melakukan firman-Mu. Tidak sekedar mendengar, tapi mau bertindak, sehingga mereka boleh memperoleh pertolongan-Mu yang nyata. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Pribadi mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga mereka, lindungi, berikan kesehatan yang terbaik, bahkan berikan damai sejahtera, sukacita melimpah bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh menjadi saluran kasih-Mu ya Allah bagi banyak orang. Lewat kehidupan mereka, banyak orang dapat ditolong Bapa di dalam nama Yesus, sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka senantiasa. Terima kasih ya Allah untuk kebaikan-Mu. Hamba tetap berdoa untuk seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari dimanapun berada sehari-hari ini. Tuhan, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan bersama-sama dengan kami jemaat GKPB MDC Manokwari. Apa yang sedang kami gumuli pada hari-hari ini, Tuhan kami mohon pertolongan-Mu, kekuatan-Mu. Jikalau kami mengalami hal-hal yang salah, keliru, biarlah kami berani mengakui di hadapan-Mu, dan kami kembali datang bertindak kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami sungguh dibebaskan, kami sungguh dipulihkan. Tuhan berkati kami semua dalam segala perkara, pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam pendidikan, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati kami. Tuhan juga beri kesehatan yang terbaik kepada seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari. Terima kasih. Hamba tetap berdoa untuk seluruh warga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi seluruh warga di Jalan Serayu, Sanggeng ini. Biarlah kasih-Mu menjamah hati daripada setiap umat-Mu di daerah ini. Biarlah belas kasihan-Mu turun bagi mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, jikalau hari ini mereka hidup di dalam kesalahan, mereka mau mengakuinya dan mereka mau berbalik datang kepada Engkau Tuhan, mengakui kesalahan-kesalahan, sehingga mereka diberkati, mereka dipulihkan kembali. Jikalau ada yang sakit, Bapa hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka saat ini. Dalam bentuk apapun sakit penyakitnya, hamba katakan terlepas dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka terikat dengan pekerjaan si jahat, hamba mau patahkan itu semua strategi daripada pekerjaan si jahat. Hamba runtuhkan dan robohkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari, dan bagi lingkungan kami. Hamba mohon bila damai sejahtera Kristus turun melimpah-limpah bagi kami semua. Hamba tetap berdoa bagi tim COVID-19 yang bertugas di bagian depan. Tuhan juga tolong mereka, lindungi dan pelihara mereka. Biarlah mereka boleh bekerja dengan semangat oleh kekuatan Tuhan. Siang mereka mengalami sakit, Tuhan hamba percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka dengan darah anak domba Allah.
Hamba patahkan semua bibit-bibit COVID-19 dalam nama Yesus. Hamba tolak keluar dari bangsa negara kami, dari Papua, dari kota Manokwari. Sebab hamba tetap percaya bahwa Tuhan lebih besar dari semua COVID-19 itu. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan bagi kami untuk tetap percaya bahwa Yesus tetap pegang kendali atas seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami. Hari ini hamba juga mau berdoa, bersyukur Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan nyatakan kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap bersyukur dan bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Apa yang telah Tuhan percayakan dapat kami lakukan bagi hormat kemuliaan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat, saluran kasih-Mu kepada banyak orang. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk berani bertindak. Baiklah kami mau bertindak Tuhan, dengan menyelesaikan masalah kami dengan Engkau Tuhan, dan kami mau menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi saya ingatkan, ayo kita bertindak. Jangan cuma menyesal tapi tidak ada tindakan. Sebab kalau kita mengambil keputusan dan kita tidak bertindak, maka kita akan tetap hidup di dalam keadaan yang sama. Oleh sebab itu Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tuhan sedang menunggu kita semuanya. Tuhan sedang membuka tangan untuk siap memeluk kita. Oleh sebab itu mari kita bertindak, datang kepada Kristus dan memperoleh pemulihan dari Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap semangat. Oh, ada saudara Said Nur. Terima kasih Said Nur, sahabatku waktu sekolah. Tuhan berkati. Baik kekasih Kristus, sampai jumpa lagi di hari besok. Shalom, tetap semangat, salam MDC.